Matahir Anjing Malabaran, umur 62 tahun, tanggal lahir 13 Juli 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ayani Komplek Perumnas RT 0A. Bahwa ia terdakwa Dr. Anis Ansaruddin MSI alias Ansar bin M. Sias almarhum pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah dinas jabatan Bupati Balangan, Kompleks Garuda Marahan, Aringin, Kabupaten Balangan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan fatwa Mahkamah Agung RI nomor 42 KMA SK 3 Romawi 2020 tanggal 4 Maret 2020. Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Saudara terdakwa sehat bin MSI alias Ansar bin M. Sias almarhum ya lahirnya di Anjir Maraba Komplek Perumnas RT 7 Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Agama Islam, pekerjaan saudara adalah mantan Bupati Balangan. Itu identitasnya Pak. Ya. Dalam perkara ini saudara tidak dilakukan penahanan atas dakwaan atau perkara saudara ini ada saudara untuk didampingi penasihat hukum. Ini penasihat hukum saudara, surat kuasanya. Dakwaan. Jadi tersangka itu didakwa melanggar pasal 372 atau 378 atau 372 tentang penipuan atau penggelapan. Kronologi singkatnya gimana? Jadi pada dakwaan pertama itu kita dakwakan bahwa terdakwa itu dengan rangkaian kata-kata bohong agar orang lain itu menyerahkan uang kepadanya. Kemudian dia mengembalikan pakai cek yang tidak ada dananya. Itu aja ini. Minggu depan apa ya? Ya, karena terkait fakta-fakta persidangan, ya kita wajib meluruskan. Jadi di mana di dalam dakwaan jaksa itu tanggal 2 April 2018 itu tertulis dan telah dibacakan oleh jaksa bahwa klien kami Pak Ansaruddin itu telah menerima dana sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan pada fakta yang sebenarnya bahwa klien kami pada saat itu tidak berada di Banjarmasin sebagaimana tuduhan dakwaan dari penuntut umum. Klien kami berada di Balangan dan dapat secara konkret kita bisa buktikan pada fakta-fakta persidangan selanjutnya. Dari pagi hingga malam hari, dari pagi beliau melakukan pelantikan terhadap 65 orang DPS. Terus selanjutnya malam harinya mengikuti acara keagamaan di Balangan, hingga secara nyata dan fakta itu setelah kita uji juga dengan laporan balik yang selanjutnya pada ujung laporan balik kita saudara D dan teman-teman dan kawan-kawan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada laporan balik kita terhadap peristiwa ini yang pelapor yang melaporkan klien kami sebelumnya dan menjadikan beliau tersangka, kita laporan balik. Status terakhir pelapor dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu akan kita buka nanti semua fakta ini di persidangan selanjutnya setelah eksepsi. Kalau terkait dana tadi memang ada atau gimana? Maksudnya? Dana yang 1M tadi? Dana 1M itu dugaan kita itu adalah rekayasa. Dan saksi-saksi yang mereka hadirkan itu semua rekayasa. Artinya Pak Ansar tidak menerima uang 1M itu, titipan itu? Tidak menerima, beliau dengan yakin tidak menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
kita bisa buktikan dengan adanya gugatan pengadilan yang ujungnya pun kali ini pada perkembangan terakhir kasus di Pengadilan Negeri Paringin itu menyatakan DPH dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum DPH dan kawan-kawan untuk membayar biaya kerugian secara tanggung renteng 500 juta rupiah. Itu untuk perkara perdatanya, dan perkara pidananya pada tanggal 29 November 2019 DPH menjadi tersangka si pelapor.